Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kali ini kita akan mempelajari mengenai arti penting pokok pikiran UUD NRI tahun 1945. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari mengenai apa aja sih yang menjadi pokok pikiran dalam UUD tahun 1945 itu. Kali ini kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan. Pokok-pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Di kelas 7 dan kelas 8, kalian sudah mempelajarikan mengenai apa aja sih yang dimaksud dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis itu. Ingatkah kalian tentang alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya, inilah yang menjadi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di dalam alinea keempat ini tertuanglah pokok-pokok pikiran UUD 1945. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjelasan inti alinea keempat pembukaan UUD 1945, di mana keempat pokok pikiran tersebut merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai dasar negara. Empat pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berada pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah pokok pikirannya bentuk negara kesatuan, di mana negara Indonesia bentuknya adalah kesatuan atau sering kita sebut dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pokok pikiran yang kedua adalah mengenai cita-cita negara, yaitu keadilan sosial dengan mewujudkan negara yang adil dan makmur. Jadi negara berkeinginan dan bercita-cita untuk mewujudkan suatu negara yang makmur, yang adil, yang permai dan sentosa. Pokok pikiran ketiga mengenai dasar politik negara berkedaulatan rakyat, artinya kekuasaan berada di tangan rakyat. Kita sering mendengar istilah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Pokok pikiran keempat adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana negara sangat menjunjung keadilan dan menjunjung nilai-nilai keagamaan serta religiusitas. Jadi Indonesia itu berazaskan ketuhanan yang Maha Esa. Itulah 4 pokok pikirannya. Lalu yang menjadi arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah yang pertama, sebagai tertib hukum yang paling tinggi di Indonesia. Artinya segala suatu peraturan berujung atau berpangkal pada pembukaan UUD 1945. Yang kedua, terdapat dasar falsafah negara yaitu Pancasila, di mana di dalam pembukaan UUD 1945 terdapat pengamalan sila-sila Pancasila, dan baik UUD 1945 dengan Pancasila memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Dan yang ketiga adalah menjamin kelangsungan hidup negara Indonesia, di mana pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan spirit untuk mencapai tujuan nasional negara Republik Indonesia. Karena seperti yang kita tahu sebelumnya, di dalam pokok pikiran UUD 1945 terdapat cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur.
Itulah dia penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi dalam materi berikutnya.